Puji nama Tuhan, Shalom. Mana suaranya? Shalom. Haleluya. Kita diberi kesempatan sama Tuhan sampai kita bisa di tempat ini. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kitab kehidupan saudara. Yang merasakan penyertaan Tuhan bisa lambaikan tangan. Mari kita angkat tangan ke atas. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang mau memuji, mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang membawa korban syukur kami. Yesus, bebaskan roh Anda. Anda bebas menyembah, Anda bebas menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Nama syikaya la 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 masyidara. Kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu kita tahu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, amin, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Penyertaan-Mu, amin. Segalanya bagiku, di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan anugerah-Mu Yesus. Kasih kekuatanku, terima kasih anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat memuji Tuhan. Anugerah-Mu, ini doa kami Tuhan.
Kami ada karena Engkau. Terima kasih. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, yeah. Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Karena kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Bebaskan roh saudara. Saudara bebas menyembah. Saudara bebas menyembah. Oh, haleluya. Yesus, ini kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, Syakakaya lalala masikikaya lalala. Bebaskan roh saudara. Bebaskan roh saudara. Sembah. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. kasih
Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersama-Mu ya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, amin. Inilah doa kami Tuhan. Kami tak sanggup berjalan Tuhan bila kami jauh dari Engkau. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, kami pasti menang Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Haleluya. Berikan suara-suara bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi keyakinan kami bersama-sama dengan Engkau. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami merasakan kemenangan, kami menikmati kemenangan ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, kami boleh bersama-sama berhimpun, kami boleh menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ini adalah penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami semua yang hadir saat ini ya Tuhan. Kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami percaya, kami pulang, kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan.
Pimpin kami semua yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan pakai, Tuhan urapi, satukan hati kami, roh, jiwa, dan kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji nama Tuhan, kami siap mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita. Haleluya, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Mana suaranya? Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Katakan kanan kiri, kami siap memuji Tuhan. Ingat kasih Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan. Bilurnya menyembuhkan saudara. Begitu besar kasih Tuhan pada saudara. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Amin. Dan salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Setiap kasih Tuhan saudara mengalami, menserukan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang amin, yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya menyembuhkan saudara. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih
kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat yang selalu ada. amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Musik memuji Tuhan. Kasih Tuhan tak akan berkesudahan selama-lamanya. Bilurnya menyembuhkan saudara. Salibnya yang membebaskan saudara. Darahmu sucikanku. Belenggu dosaku. Hanya Yesus, Yesus, hanya Yesus. Darahmu sucikanku. Lepas belenggu dosaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Semua Kasih-Nya yang selalu ada. amin. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilur Tuhan menyembuhkan saudara. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Amin. yang menebus sakit. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus. Sama-sama katakan bagiku. Haleluya. Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Katakan Tuhan Yesus baik. Kita punya Allah yang tak tertandingi. Kekuasaannya dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita punya Allah yang besar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, yo, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Allah yang tak tertanding. Siapa namanya? Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Dua keempat, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan, sungguh. Amin. Tuhanlah yang jauh melebihi apapun dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk kembali ke tempat duduk. Sebelum kita mendengar sebuah kebenaran firman, mungkin ada yang kesaksian, Pak Daniel. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom semuanya. Haleluya. Saya ingin menyaksikan satu peristiwa di mana kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi akan saya saksikan satu peristiwa di mana saya dulu ini waktu di Parirejo, saya punya kebiasaan merokok. Merokok itu enak ya, Bapak ya. Kalau sudah merokok, masalah seberat apapun
jadi ringan, jadi kecil. Enak. Habis makan, kalau nggak ngerokok, nggak enak. Punya masalah, problem, kalau nggak ngerokok, kayak soplong. Punya inspirasi, katanya bapak-bapak itu. Kalau dalam problem masalah, rokokan, inspirasinya berkembang, katanya. Saudara, beol kalau nggak sambil ngerokok, nggak enak, saudara. Mesti saya rokokan. Istri ngomel-ngomel, rokokan aja bendino. Saya rokok dulu, masalahnya rokok yang ganti-ganti, terus terakhir itu signature, gudang garam. Anda tahu, pada saat itu Tuhan itu baik. Saya bergereja di Pare waktu hari Minggu. Ya, sebetulnya perkataan hamba Tuhan itu biasa. Saya pulang habis ibadah malam sekitar antara jam 9 setengah 9 lah, saya pulang di Pare Rejo waktu itu. Habis makan, saya ke depan teras perokokan sendirian, saudara. Enjoy, enak, saudara. Saudara tahu nggak? Ada satu suara, nggak ada orangnya, tapi dia ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Loh, saya kaget, saudara. Itu satu kali. Siapa sih ngomongnya? Saya tinggal-tinggal, masalahnya saya sendirian di teras rumah itu. Siapa ini? Kedua kali secara audible itu mendengar lagi saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Loh, baru eling, saudara. Ini kan khotbah pendeta tadi. Hari Minggu tadi, sore tadi. Loh, saya tengok lagi loh. Saya rasanya sih gak kepercaya, saudara. Suara itu datang lagi 3 kali, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Loh, mateng kon. Hati mulai deg-degan, saudara. Saya bangkit berdiri. Saya merenung sebentar, saudara. Saya ingat firman itu memang di Yeremia, nggak salah ya. Yeremia 17. Loh, tak kileng-kileng, saudara. Saya ini kan orangnya nggak terimuan, saudara. Lihat tampang saya, ini kan tampangnya ngelama ya. Saya ini orangnya nggak terimuan, saudara. Tak kileng-kileng ya. Eman, masih panjang, saudara, rokoknya. Tak kileng-kileng. Loh, iya yo. Kalau aku dalam masalah kalau nggak ngerokok, gak iso tenang. Habis makan kalau nggak ngerokok, gak enak. Beol pun kalau nggak sambil ngerokok, gak enak. Semuanya sebelah rokok. Tak kileng-kileng lagi. Loh, kira aku mengandalkan manusia. Karena apa? Ini kan bikinan manusia. Berarti aku termasuk orang terkutuk. Loh, ini apa sih? Iya tiba sadar saya, saudara. Dengan suara yang audible itu, secara audible saya sadar, loh, iya yo, bener. Berarti aku mengandalkan ini, berarti aku adalah orang terkutuk. Wah, langsung saya bangkit berdiri tengah malam itu, saudara. Saya katakan seperti ini, saya buang dalam nama Tuhan Yesus. Tak injak-injak, saudara. Sampai hancur. Setelah itu saya puas, masuk ke kamar, tidur. Paginya saya mau cari rokok lagi, kebiasaan, habit yang nggak bisa hilang. Tapi ingat lagi, loh, ngomongnya aku ngomong sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, nggak ngerokok lagi. Semenjak saat itu, hampir 1 minggu saya nggak ngerokok. Saya ngempet setengah mati, makan permen terus. Karena apa? Pahit. Ya, bapak-bapak ya, yang biasa rokokan, pahitnya setengah mati tuh. Jadi saya harus permen. Setelah itu saya nggak tahu ada di Surabaya waktu perjalanan. Itu ya gitu, ada godaan lagi, so. Ada banyak billboard, iklan reklame rokok, signature gudang garam. Wah, muncul lagi, saudara, keinginan kuat, saudara. Tapi tampet lagi, saudara. Sampai pulang, sampai di Pare, saya kuat. Sampai saat ini pun saya nggak ngerokok, saya nggak mengandalkan manusia. Saya mengandalkan Tuhan. Itu pun terjadi dalam diri saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa hidupmu
akan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Bahwa engkau menghadapi tantangan apapun, saudara akan menjadi kuat. Saudara akan menjadi pribadi yang lebih lagi. Karena apa? Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Itu yang saya rasakan. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap meresponi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Sekian. Terima kasih. God bless you. Haleluya, kesaksian yang luar biasa sekali. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tak pernah terbatas. Apapun persoalan saudara, jalin hubungan dengan Tuhan. Percaya, yang sakit akan disembuhkan, yang beban berat akan dibebaskan. Kita percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Siapa yang di sini ingin melayani Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Mari kita pujikan sebuah lagu. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sama-sama katakan. Sampai akhir di hidupku, amin, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, amin. Tuhan dengar doa saudara, Tuhan dekat dengan saudara. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Amin. Berikan sorai-sorai bagi nama Tuhan. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, amin. Hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata,
tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Amin. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Nutup mata, ku kan tetap ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Amin. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembah-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Jemaat Tuhan sendiri memuji Tuhan sampai amin. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami siap melayani-Mu Tuhan. Sampai kami menutup mata Tuhan. Amin. Yesus. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku kan tetap
dapati. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Haleluya. Saya mohon sidang Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari berikan waktumu, puji sembah bagi Dia. Kiara lama Tuhan baik. Kiara lama ya lama. Tiada berkesudahan Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengerti harta yang tak ternilai yang ku miliki, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang kasat mata. Engkau Tuhan yang menyayangi kami, yang menghidupi kami Tuhan. Sampai pagi ini Tuhan, Engkau tetap berperkara dengan kami. Bahkan Kau beri waktu izin-Mu untuk kami menyembah, beribadah. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, tak terhingga kasih-Mu. Haleluya, dalam basikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luhur. Kalau pada saat ini ya Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk kami tetap hidup, mengalami berbagai macam pergolakan, pergumulan, tantangan, problem, masalah silih berganti. Itu tandanya kami masih hidup, kami masih punya nyawa. Itulah sebabnya ya Tuhan, selama kami masih ada, selama kami masih hidup, sepanjang nafas ada di tarikan badan kami, Engkau tetap segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau banyak mengajari kami tentang bagaimana kami mengisi hidup ini. Engkau menyapa umat-Mu lewat persoalan, pergumulan, bahkan kelemahan, keterbatasan kami. Di situ kami banyak belajar Tuhan. Mari pagi ini Roh Kudus sampaikan pesan-Mu kepada kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Berbagailah orang yang memiliki tujuan daripada Allah. Kami boleh menjaga kehidupan ini supaya layak dan patut dan pantas di mata-Mu Tuhan. Kami tidak boleh sembrono, kami tidak boleh lengah, kami tidak boleh terbawa derasnya arus dunia. Mari Roh Kudus sampaikan, kupas tuntas pada pagi ini Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Inilah goal kami Tuhan.
serupa dengan Yesus, sempurna seperti Engkau Bapa. Kikis, habis kedagingan kami, keakuan kami, kedablekan kami, kebebalan kami ini Tuhan. Menjadi pribadi yang penurut, taat dan setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bentar sebelum saudara duduk. Saudara bersuka cita hari ini? Katakan, engkau orang yang terbahagia di dunia. Katakan saudaraku. Engkau orang yang terbahagia di dunia. Udah? Yang kedua, itu saya, itu kamu, itu kita semua. 1, 2, 3. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pak Asis bersyukur dan Ibu dan tim memberikan kesempatan ya kepada saya. Oke. Saudara, saya tidak mau panjang lebar ini karena ada baksos ya. Saya tidak berani turun soalnya teman-teman bilang, loh Pak suara kok habis, katanya gitu Pak. Oke, nah saudara, pagi ini saya berikan tema kehidupan yang terpelihara. Saudara, kenapa saya pakai tema ini saudaraku? Ada banyak orang hari ini hidup abai. Maksudnya apa saudara? Hidup tidak menjaga hidup. Ya bisa sembrono, bisa lengah, ya bisa mengalami keadaan yang mengerikan, carut marut, ya kehidupannya amburadul. Dia tidak mengisi hidup yang sebagaimana Tuhan harus izinkan kita mengisi. Nah, saudara, kehidupan yang terjaga, ada kehidupan otomatis berpadanan dengan Injil Kristus. Otomatis sesuai dengan Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Sampai hari ini Anda masih disubsidi oleh Allah. Tahu saudaraku? Satu saat subsidi itu akan dicabut. Apa yang terjadi saudaraku? Game point. Ya. Game point. Saudaraku, tadi dari pujian katakan sampai akhir hidup. Saudaraku, mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Keadaan apapun, situasi apapun, sekali Yesus tetap, katakan kiri kanan, sekali Yesus tetap Yesus. Mau enak nggak enak keadaannya, Yesus nomor 1. Saudaraku, ini yang sangat urgent dan sangat penting sekali untuk kita membekali diri ini. Tadi kata-kata harus menjaga, abai, tidak mempedulikan, tidak menganggap penting. Saudaraku, sesungguhnya 1 Timotius pasal 1:19 ya, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah memiliki kehidupan setelah kematian ini. Jadi kehidupan di balik kematian ini itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Mazmur 90 ayat 12, masa hidup manusia cuma berapa? 70 tahun. Selebihnya 80 tahun. Selebihnya apa? Gula, darah tinggi, jantung. Nah, nanti kita ada bakso saudara ya. Nanti kita lihat saudara. Nah, saudara, makanya disuruh mengajar kami, ajar kami menghitung hari kami. Artinya apa? Sangat amat singkat sekali. Sangat disayangkan kalau hidup hanya berlalu saja. Hanya sekedar hidup, mengisi hidup, tapi tidak berbuat sesuatu. Nah, saudara, hari ini kita bersama tim Full Gospel teman-teman ya. Kita ada dapat kepedulian dari Pare Kediri. Ya, inilah passion kita supaya punya sumbangsi sesuatu yang kita bisa berikan. Ya, pertama ini ditertek ya, mungkin ada berikutnya. Dan saya mohon untuk ke depan ini ada periode gitu ya. Jadi mungkin ya sekian lama sekian bulan, 1-2 bulan mesti kunjungan lagi karena untuk mengontrol sejauh mana itu perkembangan itu kesehatan gitu ya saudaraku. Nah, saudaraku, kita baca dulu ya. Kehidupan yang terjaga. Amsal 4:23, ayat yang enggak asing yang sering kita baca saudaraku. Tapi kita mau menelaah pagi ini.
di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya baca di kehidupan sehari-hari katakan gini. Jagalah hatimu melebihi segala sesuatu yang dapat dijaga. Saya mikir, ya benar juga ya. Ini konotasi dunia. Apa sih yang kita jaga? Konotasi dunia, saudara. Apa, saudara? Coba. Sesuatu yang kita anggap nilai tinggi, yang kita anggap nilai lebih, kita akan mati-matian menjaga. Apa itu, Pak? Harta. Betul? Uang. Emas. Sampai dimasukkan ke city box dan sebagainya. Tetangga saya, ya kan, dia untuk menjaga hidupnya, menjaga rumahnya, ya ditinggal-tinggal, gak apa-apa Pak, aku punya pitbull 4, galak-galak, gak masalah. Sampai uangnya dagangan itu gak taruh bank, dia lebih yakin dijaga di rumah, karena ada 4 yang galak-galak itu. Saudara, apa yang terjadi tahun kemarin? Tiba-tiba jam 1 dini hari disatruni perampok masuk ke rumah, langsung todong serahkan. Wah, gemeter, saudara. Emasnya, duitnya berbulan-bulan itu, ya kan, dibuang tuh. Singkat cerita, ablas hartanya dalam sekejap. Dia mikir, loh, kan aku punya kirek papat, loh kok iso tekondi mlebune. Begitu dia keluar rumah, 4 diracun geletak. Saudaraku, ini tragis. Lupa deh, bukan itu, saudara. Orang bisa punya bodyguard untuk menjaga hidupnya, betul? Kalau Anda lihat Bapak Presiden, ya berkunjung misalnya ke Tretek, waduh, dari sana Pak, wes, parit tutup Pak, betul enggak? Pan pres ya, wah menjaga. Tapi Anda ingat, bagaimana seorang Perdana Menteri India namanya Indira Gandhi, ya kan? Tragis hidupnya, mati ditembak pengawal pribadinya. Setiap hari menjaga 24 jam penuh. Kaum Sikh, ya. Karena kebijaksanaan itu menganyakiti kaum Sikh. Bodyguardnya orang 2 kaum Sikh, langsung tembak 50 tembakan, selesai itu. Anda tahu, saudaraku, Presiden John F. Kennedy waktu pidato, padahal ketat penjagaannya, selesai tembak dari jarak. Saudaraku, kenapa harus kita jaga hati ini yang utama, yang urgent, yang penting sekali? Bahasa sehari-hari kan katakan gini, ini gak dijogo, gak bahaya tah, betul ya? Ini bahaya banget Bapak Ibu. Kenapa? Ini menentukan nasib kekal kita di surga. Kalau hati kita tidak dijaga, menyimpang, nggak ketemu Tuhan. Nah, pertanyaan gini, saudara. Seluruh, katakan terpancar ya kehidupan, seluruh kehidupan ini dari hati. Orang mau susah, mau seneng, tergantung hati kita ini. Ya, orang mau berbuat apapun, orang bisa nekat. Betul enggak? Coba Anda lihat tayangan hari-hari aja. Masalah sepele. Ya dilokne juragane. Ya beberapa waktu lalu baru bekerja 1 bulan, dilokne gak becus apa mungkin tersinggung. Begitu juragane lengah, pancit kepalanya buang. Selesai, mati. Ya, tukang jogi itu ada. Temanku tetanggane kakak saya itu. Tukang gak becus, wah langsung tukang bawaannya palu serbu. Digodam langsung selesai itu. Kenapa Pak? Kok begitu rapuh? Karena hatinya tidak terjaga. Coba Anda lihat aja peristiwa demi peristiwa. Kenapa sih sekarang kok orang kok gampang ceklean sih? Kenapa sekarang kok kesehatan mentalnya terganggu?
Kediri, seorang mahasiswi UNER. Itu dari kecil saya tahu, mulai TK, SD, SMP. Merasa hidupnya itu, aduh, gak punya masa depan. Loh, dokter loh, Pak. Mengakhiri hidup percuma. Gak kok ke gereja 6 bulan. Saya tanya kepada sepupunya, anak-anak apa, kakaknya, adiknya, namanya, gak mau baca firman. Sempat berapa bulan itu dia konsultasi ke guru spiritual hamba Tuhan di Surabaya, tapi tidak memuaskan jawaban itu. Akhirnya dia senekat itu. Minggu lalu kami pulang dari kandangan, dari Kediri kandangan. Loh, Pak, ada lagi, Pak, umur 26 tahun, Pak, anak Tuhan juga di apartemen ini, dia terjun lantai 21 kolam renang, jeret. Dari teman-temannya, dari Facebooknya ceria. Walah, ternyata hidup tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Betul? Kesehatan mentalnya terganggu. Kenapa terganggu? Karena tidak dijaga. Nah, saudaraku, sekarang kita mau fokus khususnya buat bakso ini. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 15. Nanti kita lihat di atasnya ya, Amsal 4 2 3 ini. Coba lihat dulu. Efesus pasal 5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Coba Anda lihat dalam terjemahan yang lain, katakan gini. Kata-kata perhatikanlah dengan seksama itu dengan teliti, dengan cermat, dengan jitu, dengan tepat, presisi. Bagaimana kamu hidup? Terjemahan lain katakan, bagaimana seharusnya engkau hidup. Ini khusus untuk anak Tuhan ini. Apa saudaraku? Bagaimana seharusnya engkau hidup. Ini orang tuh kadang sekarang gini, sekedar mentang-mentang hidupnya itu yang penting apa? Urip iki sebenarnya gak melanggar hukum, gak nyalain orang. Hidup dalam kewajaran sebagai manusia, gak bisa. Anda dan saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi umat-umat yang berbeda dengan dunia. Makanya Roma pasal 12 ayat 2 tahu? Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah, harus serupa dengan Kristus. Kita ini umat-umat unggulan Allah, excellent di mata Tuhan. Anda sadar? Di dalam diri kita ini ada benih ilahi. Tuhan mau supaya setiap kita, di mana saja kita berada, selama kita masih hidup ini, kita bisa menyuarakan suara kebenaran kepada Allah. Kita bisa mengekspresikan pesan Tuhan kepada kita masing-masing lewat kehidupan ini. Suami istri, sanak famili, keluarga, lingkungan. Saya setiap hari Jumat kita adakan Zoom meeting keluarga Nyonya. Ya, dari Bandung berapa keluarga, dari Surabaya ada berapa keluarga, dari Kediri, ya kan, dari Jombang berapa puluh keluarga, Pak. Kenapa, Pak? Karena ini sangat penting sekali. Tidak cukup kita cuma kebaktian 1 minggu sekali. Betul enggak? Orang bisa minggu suka kita sore wah jingkrak jingkrak. Pulang dari gereja gegeran. Ya, pisau-pisau dia anaknya. Itu ada. Di gereja jadi malaikat. Pulang gereja selingkuh. Nah, biasa. Orang bisa tugas perjamuan suci di Kediri karena dia berprofesi dokter. Loh, punya bini di kota lain buka cabang. Dan ironisnya sang gembala tidak berani tegur, wis tidak apa-apa lah. Yo ikilah dunia. Memang sulit cari yang orang yang waduh silakan. Karena takut kehilangan jemaat berpotensi. Saya lihat hidupnya terakhir ketemu
bulan-bulan kemarin. Pasti Golden, aduh. Melayu. Jalannya susah. Anda tahu? Anaknya yang nomor 1 di Amerika datang dia. Mantunya orang Thailand apa? Ya, dia bisa bahasa Indonesia. Oh, Korea, orang Korea. Anaknya 4. Di Korea, di Amerika yang barat. Nomor 2 laki di Jakarta berkeluarga. Nomor 3 di kota Surabaya. Sang istri waktu pandemi kemarin dipanggil pulang Tuhan. Jadi dia juga punya anak di sini sudah gede-gede, lalu di kota lain dia buka cabang. Anak Tuhan perjamuan suci. Anda tahu, kita ini bebas mengerjakan apapun, tapi tidak akan pernah terbebas dari akibatnya. Anda pegang dulu. Ya, dari awal kita sudah kasih woro-woro bahwa kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kita menjadi bapak yang berfungsi, bapak yang punya figur ayah yang dapat mengayomi, melindungi anak-anak, bagaimana anak-anak bangga dengan papahnya. Betul? Ini kita mati-matian, Pak. Karena apa? Sebagai kita lokomotif. Ini keluarga, istri, anak, cucu, itu gerbang. Kemana kita mengarahkan lokomotif ini? Menentukan gerbangnya, betul? Kalau kita meledo, gimana Pak? Meledo. Saudaraku, sang istri, api ya nyonya ya, ya iso nerimo ya ngalah ya sabar, tiba ngempet. Betul Bu ya? Betul Bu? Bojone dokter Bu, duit akeh Bu, tapi buka cabang lain. Ya apa Bu rasanya hati? Ya enggak sakit Bu ya? Tonggo sebelah, ngene ya, betul enggak? Tapi kita seru, gak bisa Pak. Sekarang Anda tahu hidupnya. Jenenge anak, aku kemarin ketemu pelanggan. Wes Pak Edi, anak isih cilik. Nek wis gede keluarga guru mesti. Nek eling mbek wong tua, anak nek lali wong liya. Loh, betul Bu ya? Betul. Ada dalam kehidupan ini ya. Anak nek eling wong tua, anak nek lali wong liya. Si bapak ini ibunya sudah meninggal pandemi kemarin. Bapak ini usia 70 sekian tahun. Kena stroke tapi sekarang sudah mulai ada kesembuhan. Gaplek Pak di anakku. Di Kalimantan 10 tahun. Dua minggu bapaknya sakit kayak gini loh. On teko ora gelem. Sik to Pak, aku sik mikir ngene Pak. Wis ngono Pak Edi, nek cilik ki anak nek gede nek gak eling wong tuwa dudu anak. Nek eling baru anak. Sama dokter ini. Itu orang dunia. Saya ngomong ke dokter ini. Anak Tuhan. Sendirian melaku tumi-timi gini. Tapi ya iso praktek ya Pak. Minggu nangel sawake minggu. Gimana Pak? Kalau pagi sampai sore dia ada yang nganter. Sopirnya di situ. Tapi sore jam 5 sopir pulang. Udah. Jadi dia beraktif mulai itu jam 5 sampai besok pagi. Sendirian. Pada saat itu ada keluarganya tak bilang loh. Bahaya loh, kudu ono sing anu. Enggak ada. Anak-anak enggak peduli. Ayo saya tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anak enggak kirim perawat gitu loh? Bayarannya piro lah habis. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Dia tersakiti. Betul? Betul enggak? Hati seorang mama. Kemana curhatnya? Ke anak-anak. Duh, Bapak pakai enek cabangnya kono. Betul enggak? Biasanya seminggu sekali. Sekarang 2 kali, 3 kali. Paru-paru. Kadang lebih banyak di sana waktunya. Curhat ke anak-anak. Gimana Pak? Makanya firman Tuhan ngomong toh, jangan sakiti hati anak-anak. Jangan membuat dia tawar. Karena iketan Bapak Ibu. Nelongso. Siapa sing salah? Tidak dijaga tadi. Saya mati-matian Bapak Ibu. Saya ngomong gini, saya mati-matian. Saya punya anak 2. Tetap di toko bersama. Cucu 2. Saya bercengkrama. 10 tahun, 8 tahun sekarang.
pok dodone gini, dua-dua tak pikul. Dalam hati saya bersuara, nak, kalau engkongmu ini meleset menyimpang hidupnya, aku menghancurkan masa depanmu. Tapi sebaliknya, kalau aku tegak lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau punya masa depan. Betul? Aja bilang, wis tak kai bondo. Pitung tulan gak entek. Di Kediri banyak Pak hari ini kebo-keboan rebutan bondo Pak. Ditinggali bondo, rebutan bondo sampai di pengadilan. Sampai terakhir saya ketemu anaknya itu ngomong gini, sekarang tak kasus no pidana. Loh, kan dia perdata rebutan bondo. Warisan, karena dia punya saham selama sekian itu gak dibayar, pidana. Dia tes sekian M sampai ke Mabes Polri. Wis dulur tinggal catetannya tok. Pulang gereja loh, cerita tentang pidana dengan semangat. Kenapa Pak? Tidak terjaga. Nah sekarang kita lihat. Jadi semua itu sumber dari hati. Markus 7, 21, 23 sampai. Coba. Nah ini kita masuk tentang baksos ini. Markus pasal 7, 21 sampai 23. Coba ya. Sebab, perhatikan, dari dalam mana? Dari hati timbul segala pikiran jahat. Terus percabulan, pencurian, pembunuhan. Terus Pak, 22 ada 3 Pak. Apalagi perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Lalu semua hal ini timbul, 2 kali ya. Tadi dari hati timbul, yang terakhir dikatakan apa? Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ternyata kita lihat ayat ini. Pikiran jahat, pikiran dengki, iri, ya siasat-siasat buruk, ya kan? Pikiran mau mengalahkan orang atau berbuat fitnah atau menyakiti dan sebagainya. Ternyata sumbernya dari hati timbul. Jadi dalam hati ini bisa memproduksi hal-hal yang jahat, yang mengerikan. Makanya manusia sadis Pak, bukan jatuh. Saya sadis, kejem. Kayak titik mutilasi, masuk ke koper. Saya lebih ironis lagi, dagingnya dicincang-cincang, dikene tonggo. Betul di Jakarta ya? Aneh ya hari ini. Ini manusia belum jadi manusia Pak. Karena gak dijaga tadi. Dalam dari. Ini di Kediri ada tinggi kita, ada kematian seorang bos besar. Tapi beberapa tahun lalu dia kena kasus baik di kabupaten dan Kediri, asusila. Ya umur di bawah umur, ya asusila. Ya tadi ada percabulan tadi. Anak Tuhan loh Pak. Ini besok Senin Anda tahu sampai hari kemarin itu karangan bunga berjejer sepanjang jalan, seberang jalan. Kan depannya gereja, full semua. Ratusan karangan bunga. Saya cuma gini, dia bisa apa ya, dari kasus yang 10 tahun yang lalu itu menutup dengan gilo koncone akeh, gilo ucapane akeh, iki lho. Tapi dia lupa. Amsal mengatakan apa? Orang buat cabul, aibnya tidak akan terhapuskan. Betul enggak? Sugih pol Pak, tapi seleranya rendah. Kalau Esau menjual hak kesulungan dengan semangkok makanan, hanya kenikmatan sesaat. Efesus 3:19, Tuhan mereka perut mereka, mengtuhankan perut, makanan, kenikmatan, kesenangan. Saudara hati-hati saudara. Kalau Pengkhotbah 10:19 dikatakan
Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan, lalu uang memungkinkan semuanya. Ini dunia, saudara. Betul ya? Ini jati dunia, saudara. Apa artinya? Berbahaya sekali ya, karena uang tadi orang bisa berbuat yang tidak senonoh, ya betul ya. Pengkhotbah 10 ayat 19 tadi. Nah, saudara, saya mikir, saudaraku, waduh, gak ada arti nih hidup ini kalau hanya untuk itu semua pada akhirnya menjerumuskan manusia. Ya sekarang gini, kita mau mengerucut ya, kita mau lokalisir. Tadi kita tahu ya, dari dalam hati ini timbul ya, melahirkan, memproduksi pikiran jahat, cabul tadi dan sebagainya toh. Anda harus menjaga. Anda harus jangan sampai abai. Kita sekarang mulai peduli. Kita sekarang mulai anggap ini yang segalanya yang penting kita jaga. Sekarang bagaimana kita menjaga kesehatan? Ya, ada 4 hal di sini. Kembali ke Amsal 4:23 tadi, ayat yang di atas. Dikatakan sini ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara, kalau Anda ke dokter, Anda periksa, dokter kasih nasihat. Betul ya? Saya punya mertua itu dari muda, Pak. Namanya kerja di pabrik rokok. Kan gratis, tis. Apalagi dia sales juga. Ya apa yang meyakinkan katanya gitu. Nek kamu icipi dhisik, mau iki rokok jenis ini. Sampai usia 70, mama wis bingung. Paling ini dokter sesek terus saya gak gelem. Betul Pak Daniel, tidak gampang. Terus kadang nyokot, itu membutuhkan ekstra. Satu saat pada usia ke-70 itu ke dokter Miko Tungku ya, yang di Brawijaya itu. Itu waktu sekitar bulan-bulan September, Oktober lah, pertengahan itu. Sudah berkali-kali periksa di situ. Ya, pada bulan itu dokter tuh bilang gini, Pak, nek kamu tetap rokokan terus, aku gak jamin tahun ini ketemu Papa. Ojo rokokan, ganggu sesek, percuma kamu obat, obat, racun belum masuk dan sebagainya. Gak mempan. Ketika ada kata-kata tadi, tak, bulan 10, 11, loh, lah 2 bulan setengah ngomong kalian. Pikir dulu. Baru mampet karuan. Usia 75 kan pulang Tuhan. Ya tetap masih ada sesek di paru-paru, ada jantung ada. Pas pagi itu jam 4 rasa sesek, terus bawa ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, mobil keluar, sudah selesai hidupnya. Saudaraku, nah, perhatikanlah perkataanku, nasihat. Firman Tuhan ini banyak memberikan inspirasi kepada kita. Allah itulah firman Tuhan, Pak. Apalagi sekarang tuh orang ngambil sing baik-baik dong. Pak Pendeta, jujur ya, saya itu punya bini juga, sudah kelas SMP kan. Loh, pada saat itu saya perempuan tuh ke toilet gitu ya, pas makan bersama di kota Surabaya, cerita. Loh Pak, kok gitu Pak? Kenapa enggak boleh? Enggak boleh Pak. Ya ini Abraham aja berapa istrinya? Loh Pak, itu bukan untuk dipraktekkan, ini kan cerita. Kalau enggak boleh Pak, soalnya Alkitab kurang ajar. Ya toh, pembenaran.
Saudara mau dengar nasihat Tuhan? Wong urip aja gelem diatur urip, tapi sing iso ngatur urip lan aja ninggalake aturan sing gawe urip. Sebab akibat. Sekarang kita nanti baksos. Nanti ada dokter ngomong, "Bu, stop gorengan ya." Kayak gitu ya. Harus tel kendo, Bu. Wis apa wis ngalah ya, Bu, wis sabar. Enak sama ngomong sabar-sabar, gak nglakoni. Betul enggak? Betul enggak? Di jawaban diri Bapak Ibu. Yang lebih tragis, nanti ada soal obat. Saya sih berkali-kali Pak di Kediri, ya di Pak Martono sudah berapa kali juga. Nanti ada dapat 15, dulu koncon oleh 20, dulu oleh selawe. Kon oleh piro? 15, kalah aku oleh 20. Wah, aku oleh selawe. Duh, akeh obat serku. Ini gak kena iki. Bu, kalau bisa tuh stop obatnya. Lah kok akeh obat? Lah tujuannya kita apa, Baksos? Menyembuhkan toh. Malah bangga obatnya akeh. Mentang-mentang gratis. Waduh, ciloko tuh. Sini ada ya, nggak ada sini ya. Jadi intinya kita Baksos tuh mengedukasi masyarakat supaya kita ini bisa menjadi dokter ke diri kita sendiri. Makanya kalau kita dapat mengalahkan lawan kita, kita orang kuat. Tapi kalau kita dapat mengendalikan, mengalahkan diri kita sendiri, kita pemenang sejati. Terus katakan, kita pemenang sejati, katakan sendiri. Nah, kalahkan diri kita sendiri ya. Keakuan tadi loh, kesombongan, karpe dewe. Nah, saudaraku, dengarkan nasihat. Yang kedua dikatakan apa? Tadi 20. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi pendengar yang baik. Jadi Pak Daniel ngomong apa tadi? Bojo ngomong gak direken. Betul Pak ya? Mertua gak direken. Konco gak direken. Loro gak sok adepi dhewe. Ini manusia sombong dulu. Tapi ketika suara lembut Roh Kudus bicara, stop. Kamu terkutuk mengandalkan. Ini suara Tuhan. Bisa menggetarkan hati. Menjamak hati. Sadar. Jadi apa yang kita dengar itu menentukan hidup kita berikutnya. Betul? Dan kita mendengar apa sih di dunia ini? Wes apa wes? Waduh, saiki soro Pak, saiki wah keadaan runyam Pak. Waduh, titik-titik pencurian, penodongan, perampokan, terus mutilasi, belum dimutilasi, diperkosa. Waduh, susah Pak, piye gimana anak saya nanti di kota Surabaya nanti? Arah ICS TK sian. Bingung sok kuliah esuk piye. Keterlaluan seru ya. Tapi kalau kita nasihat mendengar firman Tuhan, penjagaku tidak akan terlelap tidur. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam mendengar seruan doa. Datang kepada Tuhan. Betul? Berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi condongkan, sendengkan, arahkan pendengaran kepada firman kebenaran Tuhan. Tidak semua itu boleh dimakan. Misalnya gitu ya. Tadi kan dikatakan, tadi para Markus tadi 7:23 tuh semua itu menajiskan. Tuhan ngomong apa? Segala yang masuk halal. Yang keluar yang menajiskan. Makan babi boleh Pak? Boleh. Yang masuk babi boleh. Yang keluar itu yang najis. Babi. Lah ini betul enggak? Ya kan? Suatu saat ada pertengkaran. Ya toh, yang laki ngomong monyet lu ya. Waduh, sing itu gak terima tulis monyet. Lu anjing. Anaknya bingung. Nek pamaku monyet, papaku anjing. Lah aku apa sih ya? Betul enggak? Ini tragis terus. Nah, Saudara, sekarang yang ketiga, omong apa lagi? Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Jadi sekarang pandangan kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini bisa terbias
terlena, kesenangan, kesukaan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan apa tadi? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bagaimana setiap nasihat kita dengar, mata kita tetap tertuju kepada nasihat itu, kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Lalu simpan di lubuk hati kita, berakar, berurat di lubuk hati kita ini, maka itu yang akan menjamin kesehatan, menjadi obat, dan Anda akan hidup segar dan sehat dan bugar. Anda tidak tergantungan dengan obat. Betul? Tubuh kita dirancang Tuhan sehat. Tubuh ini bukan rumah sakit. Saya berani bilang gitu. Saya obat luar saja. Sing salon pas, sing obat bosok, sing apa? Mau nak nyonya, mbak caci teko, bengi-bengi. Balsem apa sih balsem apa maksudnya? Enak, ngilangi keju-keju. Saya umur 60 ini tidak pernah obat luar. Sing biasa toh? Kalau sudah usia 60 gini kan, wah tempel, aduh nggak tahu kaki dan sebagainya. Ya sih minyak wangian. Nah, SPK ini apa? Balsem kek, ya itu. Dulu digandeng cewek, sekarang siapa yang gandeng? Perawat. Saya mati-matian Pak, ini ada hamba Tuhan dari Caruban. Kita tidak bisa sakit. Wah, tubuh kita sehat. Ini bait Roh Kudus. Ya bener sih. Tapi nek sembrono, ayo. Mentang-mentang suatu kue, sembarang masuk. Wakil Pak, entek akeh Pak, luar negeri. Kowe aja loro yo. Aku entek akeh TPM. Ini tak pakai sebagai tak inspirasi, pelajaran. Memang tubuh ini dirancang Tuhan tidak sakit. Tapi kalau kita sembrono lengah sakit. Kalau sudah terlanjur sakit, yo jogon. Pola-pola. Nah, saudara, sampai hari ini saya nggak minum vitamin, Pak, Bapak Ibu. Saya tidak nyarankan ya. Kalau Anda memang silakan butuh vitamin. Kenapa? Tadi pagi ya, saya berangkat sini. Jeruk nipis 2, peres. Nanti malam juga. Edang langsung. Terus kalau saya berangkat ke kandangan, ke Kediri, itu labu siam tak makan di mobil. Sampai di sana kukusan sawi rebus, ada kacang, sawi hijau, bawang 5 siung setiap hari sampai hari ini. Anda praktek. Tak jamin ya. Mau kolesterol, mau darah tinggi, mau gula akan turun dengan sendirinya. Tatak, Pak. Pikiranmu semeleh, Pak. Benar. Hati tadi loh, so berdamai. Saya punya saudara semua obat semua, Pak. Wes. Bahwa 30 cari penyakit, atas 30 penyakit cari kita, 50 mengepung, 70 pulang kampung. Arek siki koncone anakku sing dokter tuh beletak akeh pandemi kemarin. Mempunyai kesehatan yang rapuh. Nah, jagan sekarang ini ya. Jagan ya. Kita boleh kalau memang kita ada kelemahan ya sudah terlanjur, ya diobati. Tapi ke depan cobaan ini tadi saya ngomong tadi. Makan rebusan. Saya bilang maknya, "Kowe masuk iso meget gorengan." Waduh, tak iso. Ya sudahlah. Tapi dikasih makan ini menolong. Soalnya mangannya sik ndablek. Ono iki sik mendingan, Pak. Oke? Saudara mau sehat? Amin ya. Jadi kita nanti baksos. Ke depan datang lagi, puji Tuhan, Pak. Aku tak delok kartune, Pak. Bulan kedua. Oh, wis mudhun. Nah, progres. Kita bangga, Bapak Ibu. Bukan tambah numpuk. Saya ngomong, Bu, lu Bu, piye Bu? Lah sama dong. Bulan pertama, bulan ketiga, ketiga, keempat, kelima. Iki darah tinggi tetap dhuwur, gula dhuwur. Gak iso, Bu. Kudu mudhun, Bu. Kudu semeleh, setel kendo, Bu. Ngalah, sabar. Kula ngrasakno mantu kula lha iki. Yes. Kula ngrasakno bapak kula, cucu kula lha iki. Piye gimana, Pak? Berdamai. Saya bilang, nanti mungkin ada, ya nanti kalau ya dulu di sana juga ada orang seberang. Nek sampean pas apa mangkel mbak anak sampean, apa mangkel sampean melo anak sampean kok omah sampean? Yo kula ngenger, Pak. Ya
ya sampean ngenger Bu ngalau Bu. Nek sampean gak gelem ngono sampean ngomong dhewe. Kula pun sepuh mboten wani. Lah ya melo. Nek sampean pas gregeten aja mbok rungokne. Ambek Ibu Gembala iki lho, jak mangan-mangan, jak omong. Ya rene ya. Gitu ya, itu penginjilan. Oke? Saudara mari bangkit berdiri. Jadi kita betul-betul memperhatikan hidup ini ya. Tubuh ini milik Tuhan, kita tidak boleh sembrono, kita harus menjaga hidup ini. Jangan nuruti keinginan, kemauan, nafsu belaka, itu akan menjerumuskan. Jadi yang pertama ini, perhatikanlah perkataan Tuhan, firman Tuhan, sendingkan, condongkan, arahkan kepada telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu menentukan kesehatanmu. Kalau kita mendengar yang baik, mendengar kebugaran, kesegaran firman Tuhan, kita meneguh di sana, tubuh Anda akan tetap fresh, sehat dan bugar. Terus dikatakan apa? Janganlah menjauh dari matamu, pandangan kita, fokus kita tetap kepada Tuhan, ya. Lalu dikatakan simpan, mengakar dalam hati kita. Oke, ya silakan pujian Pak. Apa ya? Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mataku tertuju. Ya. Mataku tertuju padamu, seluruh hidupku, di segenap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu untuk menusakan kerajaan-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama, ku mau mengikuti Tuhan. Yes, angkat tangan sama-sama. Kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Bapak Junedi maju ke depan, berdoa buat penungguan firman Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara melalui firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjaga hati kami, karena disitulah terpancar akan kehidupan. Dan ampuni Tuhan, ketika kami tidak dapat menjaga hati kami lebih mengikuti cara-cara dunia Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk menjaga hati kami, untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Edi Kristanto yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati keluarga, pekerjaan, kesehatannya, Tuhan pakai hamba-Mu ini, lebih hari lebih heran, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Haleluya, amin.
Mari kita kasih persembahan ke Tuhan, percaya kalau setiap kita menabur di ladangnya Tuhan, tidak akan pernah kembali sia-sia, akan digantikan Tuhan berkali-kali lipat. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, kiranya bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami kumpulkan Tuhan akan bisa berguna bagi di tempat ini Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Puji Tuhan. Shalom. Siapa yang merasa diberkati? Puji Tuhan. Kami percaya kita semua telah menerima berkat yang dari Tuhan melalui pelayanan, melalui firman Tuhan dari Bapak Edi Bagong, ya, terkenal Mas Bagong. Kalau Pak Edi Bagong sudah melayani di tempat ini, berikutnya nanti Sinar Jaya melayani